Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Mariananta dengan NIM 230141604345. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pedagogi secara lisan. Untuk soal yang pertama yaitu perbedaan pedagogi dan andragogi. Pedagogi merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengajaran kepada anak-anak atau peserta didik yang belum dewasa. Di pembelajaran pedagogi ini, guru memiliki peran yang dominan sebagai sumber pengetahuan dan mengatur proses pembelajaran. Dan di pembelajaran pedagogi juga ini termasuk cenderung lebih struktural. Yang kedua yaitu andragogi. Andragogi merupakan pendekatan pembelajaran yang dikhususkan untuk orang dewasa, yang fokusnya lebih pada pengalaman, keterlibatan, dan partisipasi aktif. Dan orang dewasa dianggap memiliki pengalaman hidup yang bisa menjadi sumber belajar, sehingga pendekatan ini lebih menekankan pada pembelajaran kolaboratif dan mandiri. Soal yang kedua yaitu penerapan prinsip pembelajaran andragogi di masyarakat. Salah satu contoh penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran orang dewasa di masyarakat adalah melalui program pelatihan keterampilan kerja, yang dimana memiliki konteks yang pertama yaitu partisipasi aktif. Peserta dewasa didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka dapat diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, dan mengambil bagian dalam aktivitas praktis yang relevan dengan keterampilan yang dipelajari. Yang kedua yaitu belajar berbasis pengalaman. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman ini memanfaatkan pengalaman nyata peserta didik, misalnya yaitu dalam pelatihan keterampilan kerja, peserta didik itu dapat diminta untuk menceritakan pengalaman mereka selama mengalami situasi kerja. Dan yang ketiga yaitu kemandirian dalam pembelajaran. Maksud dari kemandirian dalam pembelajaran ini adalah untuk mendorong peserta dewasa agar mandiri dalam proses pembelajaran, dan mereka diberi waktu untuk belajar sendiri, menentukan prioritas, dan merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tujuan mereka. Dan mereka juga diajarkan untuk melakukan pendekatan kolaboratif. Nah, pembelajaran dilakukan kolaboratif ini melalui kolaborasi antara peserta didik, instruktur, dan mungkin juga antar peserta didik sendiri, yang prosesnya yaitu berdiskusi kelompok, proyek bersama, atau kegiatan kerja tim dapat menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif ini. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih skill yang harus dimiliki oleh fasilitator dalam melakukan pembelajaran? Nah, seorang fasilitator itu harus memiliki beragam keterampilan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berorientasi pada peserta. Dan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator yaitu yang pertama, keterampilan komunikasi, di mana mereka harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik baik secara lisan maupun tertulis, serta mereka harus mendengarkan dengan baik untuk memahami kebutuhan dan perspektif peserta. Yang kedua yaitu mereka harus memiliki empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan, kebutuhan, dan pengalaman peserta dengan empati. Selanjutnya yaitu kemampuan mengelola kelompok, di mana mereka mampu mengelola dinamika kelompok dengan baik, memfasilitasi diskusi, menyeimbangkan partisipasi, dan menangani konflik yang apabila terjadi. Selanjutnya yaitu keterampilan presentasi, di mana mereka harus bisa mampu untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan kemampuan ini tuh mampu menggunakan media dan teknologi pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya yaitu mereka mampu menggunakan teknologi dengan baik, di mana pembelajaran akan dilakukan menggunakan teknologi yang termasuk platform pembelajaran online, alat kolaborasi, dan media pembelajaran digital. Selanjutnya yaitu mereka mampu mengelola waktu, di mana kemampuan untuk mengelola waktu secara efisien selama sesi pembelajaran termasuk menetapkan agenda, memprioritaskan materi, dan mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, di mana mereka mampu untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran peserta dewasa dan merancang atau menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.
Selanjutnya mereka mampu mengevaluasi, yaitu di mana mereka bisa mengevaluasi aktivitas pembelajaran baik secara formatif maupun sumatif, menggunakan umpan balik dari peserta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Selanjutnya mereka yaitu bisa memecahkan masalah, di mana banyak sekali masalah yang akan datang, namun mereka bisa menyelesaikan itu dengan proses yang sangat baik, terkait dengan materi pembelajaran, teknologi, atau dengan dinamika kelompok. Dan selanjutnya fasilitator tuh harus bisa mengembangkan diri, yaitu keterampilan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai fasilitator, termasuk dengan cara mengikuti pelatihan, membaca literatur, terus berkolaborasi dengan sesama profesional di bidang pendidikan orang dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik fasilitasi. Menurut saya nama program yang sangat relevan untuk fasilitasi yaitu kelas keterampilan kewirausahaan masyarakat. Yang pertama yaitu deskripsi program. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kewirausahaan kepada anggota masyarakat yang tertarik untuk memulai usaha kecil-kecilan atau menengah. Melalui program ini, peserta akan belajar mengenai dasar-dasar manajemen usaha, pemasaran, keuangan, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memulai dan mengelola usaha kecil mereka sendiri. Yang kedua yaitu sasaran program, di mana anggota masyarakat yang ingin memulai usaha kecil atau menengah, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal atau pelatihan kewirausahaan. Dan materi yang akan diberikan mungkin akan mengenai pengenalan kewirausahaan, yaitu definisi kewirausahaan, pentingnya kewirausahaan dalam ekonomi lokal. Yang kedua yaitu perencanaan bisnis, di mana mereka membuat rencana bisnis sederhana dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan usaha. Yang ketiga yaitu pemasaran, di mana mereka belajar strategi pemasaran untuk usaha kecil, penentuan harga mereka, promosi barang-barang, dan branding. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan, di mana pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan sederhana, dan keterampilan praktis, keterampilan teknis yang diperlukan dalam jenis usaha tertentu. Misalnya mempunyai keterampilan menjahit untuk usaha konveksi, keterampilan pembuatan produk makanan. Dan selanjutnya metode atau teknik pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan diskusi kelompok, yaitu peserta diajak untuk berdiskusi tentang konsep-konsep kewirausahaan dan bagaimana menerapkannya dalam konteks usaha mereka sendiri. Yang kedua yaitu melalui studi kasus, di mana presentasi kasus nyata tentang pengalaman sukses atau kegagalan dalam memulai dan mengelola usaha kecil. Yang ketiga yaitu simulasi bisnis, melalui permainan peran dan simulasi bisnis sederhana, peserta itu dapat mempraktikkan keterampilan manajemen keuangan, pemasaran, dan pengambilan keputusan bisnis. Dan selanjutnya yaitu praktek lapangan, yaitu mereka bisa mengunjungi ke usaha kecil-kecilan lokal untuk melihat secara langsung bagaimana konsep-konsep kewirausahaan diterapkan dalam praktik. Selanjutnya yaitu syarat narasumber. Narasumber program dapat berasal dari para praktisi bisnis lokal yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dalam memulai dan mengelola usaha kecil, dan mereka harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menyampaikan materi secara mudah dan dipahami oleh peserta. Kemudian teknik fasilitasi yang diterapkan yaitu menyediakan ruang diskusi terbuka, memfasilitasi pembentukan kelompok kerja, memberikan umpan balik konstruktif, dan menggunakan metode partisipatif. Sekian dari saya untuk menjawab soal-soal UAS. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.